Hai sahabat PPTV, kali ini kita akan bahas tentang film Aladdin. Inspiratif banget deh film ini. Film ini berkisah tentang perjalanan Aladdin, pemuda yatim piatu yang jatuh cinta dengan Putri Jasmine, berteman dengan jin pengabul permintaan bernama Genie, dan harus menyelamatkan kerajaannya dari kelompok Jafar. Dibintangi oleh Will Smith, dan ditulis oleh penulis terkenal Guy Ritchie. Tentu seru banget deh film ini. Pembuatan film menghabiskan dana sekitar 183 juta dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 triliun, bisa untuk beli 2000 truk donat. Yuk langsung kita bahas aja alur ceritanya. Pintu teater PPTV telah dibuka. Para penonton dipersilahkan menonton. Film diawali di sebuah kapal terdapat satu keluarga kecil yang sedang berlayar. Sang ayah sedang menceritakan ke kedua anaknya tentang sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Aladdin. Aladdin adalah seorang yang digambarkan sebagai pemuda yang punya keahlian mencuri sangat handal. Dia selalu mencuri di pasar hanya untuk mendapatkan makanan setiap harinya. Dia juga ditemani oleh seekor monyet peliharaannya yang bernama Abu. Kerajaan yang saat ini Aladdin tempati bernama Agrabah, di mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai anak sematawayang bernama Putri Jasmine. Nah, ternyata pada saat itu Jasmine sedang menyamar sebagai warga biasa karena dia sangat bosan dengan kehidupannya di kerajaan. Dia ingin sekali menikmati udara segar tanpa kehadiran pengawal satupun. Kemudian Putri Jasmine melihat dua anak yang sedang kelaparan di sana. Dia lalu memberikan roti ke masing-masing anak itu, namun sang pedagang roti memergoki Jasmine yang dikira mencuri rotinya. Karena Jasmine yang tidak membawa uang, sang pedagang itu lalu berusaha akan mengambil gelang yang sedang dipakai oleh Jasmine. Aladdin yang berada di situ mencoba untuk membantu. Aladdin mencopot gelang yang dipakai Jasmine, lalu memberikannya ke sang pedagang, dan langsung pergi mengajak Jasmine menjauh. Ternyata gelang itu masih berada di tangan Aladdin, karena dia berhasil menipu sang pedagang itu. Mengetahui dirinya sudah ditipu, pedagang itu memanggil security pasar untuk mengejar Aladdin. Maka terjadilah adegan kejar-kejaran sambil diiringi nyanyian karena film ini adalah sebuah film musikal. Mereka akhirnya berhasil lolos dari security pasar. Aladdin lalu mengajak Jasmine ke rumahnya. Di situ Jasmine memperkenalkan dirinya sebagai pelayan istana yang bernama Dahlia. Aladdin ini ternyata belum tahu jika Jasmine ini adalah seorang putri kerajaan. Mereka mengobrol sebentar, lalu Jasmine memutuskan untuk kembali ke istana. Adegan berpindah ke istana di mana Sultan kedatangan tamu pangeran negeri tetangga yang akan melamar Jasmine. Lamaran itu sudah pasti ditolak oleh Jasmine karena dia tidak suka untuk dijodohkan ke siapapun, kecuali seseorang yang benar-benar dia cintai. Aladdin yang mulai menyukai Jasmine datang ke istana untuk menemuinya di malam hari. Dia mulai menyusup masuk istana dengan keahliannya sebagai pencuri. Kedatangannya ternyata diketahui oleh Jafar, sang penyihir kerajaan. Akhirnya Aladdin berhasil menyusup masuk ke kamar Jasmine karena ia menyamar sebagai seorang pelayan. Di situ ternyata Aladdin juga mengembalikan gelang Jasmine dan mengajak ketemuan lagi di lain hari. Setelah keluar dari kamar Jasmine, ternyata Aladdin sudah dihadang oleh anak buah Jafar yang sudah mengamatinya dari tadi. Aladdin disekap dan dibawa Jafar ke sebuah padang pasir. Nah, di situ Jafar juga mengungkapkan siapa sebenarnya Jasmine yang sesungguhnya. Aladdin pun merasa putus asa karena telah menyukai seorang putri kerajaan. Jafar lalu menawarkan bantuan untuk mengangkat derajatnya yang akan membuat Aladdin layak mendapatkan Putri Jasmine. Jafar membawa Aladdin ke sebuah gua yang penuh sekali dengan harta karun. Tugas Aladdin hanya untuk mengambil sebuah lampu antik di dalamnya, dan tidak boleh tergoda untuk mengambil bahkan menyentuh satupun perhiasan yang bertebaran di dalam gua itu. Sementara itu, Putri Jasmine tampaknya mulai suka dengan Aladdin. Dia juga selalu menunggu kedatangannya saat malam hari.
Nah, kembali ke Aladin, dia dan Jafar akhirnya tiba di sebuah pintu goa yang bisa berbicara dan mengatakan, Jafar kembali mengingatkan agar Aladin hanya mengambil lampunya saja. Aladin lalu masuk ditemani Abu si monyet. Di dalam, Aladin hampir saja tergoda dengan banyak sekali perhiasan yang bertebaran. Karena jika mereka menyentuh atau mengambilnya, maka mereka tidak akan bisa keluar lagi dari gua itu. Sebelum mengambil lampu antiknya, Aladin bertemu dengan sebuah karpet yang bisa bergerak. Dia juga memberikan sinyal meminta tolong karena dia sedang terjepit. Aladin pun lalu membantunya untuk keluar dari jepitan batu itu. Setelah itu, Aladin akhirnya mengambil lampu antik yang berada di atas bukit kecil. Saat sedang mengambil lampu itu, ternyata Abu si monyet tak sengaja menyentuh salah satu berlian yang sedang terjatuh. Alhasil gua itu berguncang sangat hebat dan mengeluarkan semburan lahar panas yang mematikan. Aladin dan Abu akhirnya bisa selamat dari terjangan lahar panas itu. Dan tiba-tiba saja Jafar muncul lalu meminta Aladin untuk menyerahkan lampu antik kepadanya. Setelah mengambil lampu itu, bukannya Jafar menolong Aladin, tapi malah menginjak tangannya agar Aladin jatuh lagi ke dasar gua itu. Beruntung ada karpet ajaib yang langsung menolongnya. Sementara itu, saat sudah keluar dari gua, Jafar menyadari bahwa lampu antiknya telah hilang. Ternyata Abu sempat mencuri lampu antik itu sebelum dia terjatuh. Aladin yang penasaran dengan lampu itu berusaha membersihkannya. Dan tiba-tiba keluar sosok jin biru dan mengatakan, Hello. Use your big boy voice. jin itu berjanji akan mengabulkan 3 permintaan yang Aladin inginkan. Permintaan Aladin yang pertama adalah agar bisa keluar dari gua itu. Seketika jin itu mengeluarkan sihirnya dan membawa semuanya keluar dari gua itu. Aladin lalu meminta permintaan keduanya agar dia dijadikan seorang pangeran yang kaya raya agar bisa melamar Putri Jasmine. And the crowd goes wild. Jin lampu juga mengubah Abu menjadi gajah untuk tunggangan Aladin saat akan melamar Putri Jasmine. Aladin menyamar sebagai Pangeran Ali dari negeri Abu-Aba dan datang ke istana dengan arak-arakan yang sangat meriah. Tentunya dengan sebuah nyanyian. Di dalam kerajaan, Aladin ditemani jin lampu untuk melamar Jasmine. Namun sayang, karena Aladin sangat gugup, ia pun mengacaukan pertemuan itu. 10,000 years. I've never been that embarrassed. Malam harinya, Aladin dan jin mulai menyusun rencana agar bisa kembali bertemu dengan Putri Jasmine. Jin lampu yang bisa berubah menjadi manusia mengajak pelayan putri yang bernama Dahlia untuk berjalan-jalan di taman kerajaan. Sementara Aladin menemui Jasmine yang sedang termenung di kamarnya. Akhirnya Aladin mempunyai kesempatan untuk berduaan dengan Putri Jasmine dan mengajaknya untuk menikmati udara segar. Dia juga mengajaknya untuk berkeliling kerajaan menggunakan karpet ajaibnya. Tentunya dengan sebuah nyanyian lagi ya. I can show you the world. I can open your eyes. A whole new world. Singkat cerita, setelah mereka berkencan sebelum tidur, mereka berempat saling bercerita tentang pasangan masing-masing. Keesokan harinya, Jafar menculik Aladin dan memaksa untuk memberikan lampu ajaib itu. Namun Aladin menolak memberikannya. Jafar yang marah melemparkan Aladin ke dalam laut. Beruntung, jin lampu berhasil menyelamatkan Aladin lalu membawanya kembali ke kamar. Jafar yang ingin menguasai kerajaan memantrai sang raja menggunakan kekuatan hipnotisnya. Namun Aladin berhasil menghentikan perbuatannya itu dengan merebut dan menghancurkan tongkat sihir milik Jafar. Jafar lalu ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena telah berusaha merebut kerajaan dari raja. Tapi dia berhasil kabur berkat bantuan dari burung peliharaannya. Setelah itu, Jafar juga ternyata berhasil mencuri lampu ajaib itu dari Aladin. Jafar tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengajukan 3 permintaan kepada jin lampu yang kini takluk kepadanya. Permintaan pertamanya adalah menjadi raja baru di kerajaan Agrabah.
Setelah menjadi raja, Jafar mengajukan permintaan keduanya agar dijadikan seorang penyihir terkuat di bumi. Karena sudah menjadi raja dan penyihir terkuat di bumi, kini tak ada lagi yang bisa mengalahkan Jafar. Namun Aladin muncul dan memberitahu Jafar bahwa Jafar adalah penyihir terkuat kedua di bumi. Karena yang paling kuat di bumi adalah jin lampu. Mendengar perkataan itu, Jafar langsung mengajukan permintaannya yang terakhir agar jin lampu menjadikannya seorang penyihir paling kuat melebihi kekuatan jin lampu. Maka dia pun menjadi jin lampu yang lebih kuat dari jin lampu biru yang mengabulkan permintaannya. Tapi sayangnya dia harus tinggal di lampu seperti layaknya babang jin lampu biru. Keadaan akhirnya kembali seperti semula berkat kecerdikan Aladin. Aladin ternyata masih mempunyai satu permintaan lagi kepada jin lampu biru. Dia akhirnya meminta agar jin lampu bebas dari lampu itu dan menjadi manusia seutuhnya. Babang jin akhirnya menikah dengan Dahlia dan mempunyai 2 anak. Mereka menjadi keluarga pelaut yang ada di scene awal tadi guys. Sementara Aladin hidup bahagia bersama Jasmine yang sekarang menjadi ratu baru di kerajaan Agrabah menggantikan ayahnya. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur cerita dari film Aladin. Semoga kalian menyukainya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah.